Bab 58. Gangguan kandungan. Melihat wajah pucat Claire Sen yang terjatuh ke depan, Arthur Xiao ingin berdiri, tetapi ada orang lain yang lebih cepat darinya. Golden Ye mengulurkan tangannya, merangkul bahunya yang ramping dan menahan tubuhnya, kemudian dengan tenaga menarik badannya ke arahnya. Tubuhnya yang kecil masuk ke dalam pelukannya. Arthur Xiao yang melihat kejadian ini, ucapan yang sudah berada di ujung mulutnya tentu saja menghilang. Pergi ke rumah sakit. Pria yang duduk di belakang memerintah dengan nada dingin. Baik. Claire Sen tidak pingsan, hanya saja karena sudah menahan terlalu lama, kesadarannya mulai sedikit hilang, dia mengira dirinya akan terjatuh, siapa yang sangka ada sepasang tangan besar yang merangkulnya, kemudian dipeluk dengan pelukan yang kekar tetapi dingin. Claire Sen mengangkat kepalanya, melihat dagu Golden Ye yang kokoh dan buah jakut yang terlihat indah, tubuhnya meskipun memberikan aura dingin, tetapi memberikan seseorang perasaan yang nyaman. Dan terjadi lagi. Lagi-lagi menolongnya, bukankah setelah membantunya nanti, dia akan mengatakan hal-hal yang menyakiti hatinya lagi. Berpikir sampai sini, Claire Sen mengulurkan tangannya dan mendorong Golden Ye, tidak perlu kepedulianmu. Meskipun kekuatannya kecil, ditambah tubuhnya yang sedang tidak baik, dia tidak bisa menggunakan tenaganya, dorongan ini sama sekali tidak menggerakkan Golden Ye. Meributkan apa? Meskipun Golden Ye tidak mempedulikan dorongan tersebut, tetapi gerakan dan nada bicaranya membuat dia merasa tidak senang. Aku tidak perlu kepedulianmu. Sebelumnya dia merasa sangat sakit, kemudian saat diangkat ke dalam mobil dirinya sedikit tidak sadar. Setelah beberapa saat di dalam pelukan Golden Ye, aura dingin dari tubuhnya membuat dirinya menjadi sadar. Ponselnya berdering kembali, Claire Sen teringat Sally Han mungkin sudah tiba, kemudian berkata, turunkan aku. Mendengar ucapan tersebut, Golden Ye mengerutkan alisnya, kemudian dengan tatapan dingin menatapnya. Apa yang kamu katakan? Tatapannya terlihat tajam, seperti sebuah pisau yang mendarat pada wajah Claire Sen. Claire Sen terdiam, lalu menggigit bibirnya dan tetap keras kepala, seperti ucapan Tuan Muda Ye, bukankah aku adalah orang luar? Karena aku adalah orang luar, maka tolong Tuan Muda Ye segera turunkan aku, ini adalah masalahku, tidak ada hubungannya denganmu. Arthur Xiao dan supir yang duduk di depan. Nyonya muda kedua apakah baik berbicara seperti itu? Dia ternyata berani mengatakan hal seperti itu pada Tuan Muda Ye, benar-benar terlalu berani. Ternyata benar, suhu di dalam mobil menjadi menurun. Coba kamu ucapkan ucapanmu tadi sekali lagi. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, merasa suasana yang tertekan di sekitarnya, dan sama sekali tidak dapat melarikan diri. Mengatakannya sekali lagi. Claire Sen mengangkat tatapannya, kemudian menyadari terdapat kekesalan yang sangat kental, seperti jika dia mengatakannya sekali lagi, dia dapat mengulurkan tangan dan mencekik lehernya, dan membiarkannya mati. Setelah berpikir, akhirnya Claire Sen tidak mengatakan ucapan tersebut lagi, dan berbalik bertanya, apakah ada bedanya setelah mengucapkannya lagi. Aku bukan perekam suara. Bagaimanapun, aku mau turun. Golden Ye tidak bergerak. Aku mau turun. Claire Sen tetap bersikeras dan mengataknya sekali lagi. Kemudian, Golden Ye mencubit dagu bawahnya, dengan keras seperti ingin menghancurkan tulang dagu bawahnya. Apakah kamu percaya, jika berisik sekali lagi aku akan membuangmu dari mobil? Dan saat itu, kamu dan anakmu tidak perlu berpikir untuk hidup lagi. Mendengarkan ucapan tersebut, wajah Claire Sen yang awalnya sudah pucat bertambah pucat, bibirnya bergerak, Golden Ye, kamu ini seorang iblis. Golden Ye tersenyum dingin, iblis. Aku benar-benar menyesal telah berjanji padamu untuk membiarkanmu mengandung di luar nikah tersebut, dan membiarkannya melemah layaknya pria itu, apakah otakmu bermasalah, dan masih berpikir melindungi anaknya? Claire Sen menggigit bibir bawahnya, anak ini bukan anak James Lin. Tetapi dirinya sama sekali tidak dapat menjelaskannya pada Golden Ye, dia sendiri juga tidak mengetahui siapa ayah dari anak ini,
Seketika dia menjadi kesal, kemudian berteriak pada Golden Ye, "Kamu sama sekali tidak mengerti." Golden Ye tertawa dingin, tidak menanggapinya. Akhirnya Claire Sen diam, dan ponselnya kembali berdering. Tatapan Golden Ye terdiam sejenak, siapa yang begitu mengkhawatirkannya. Claire Sen membungkukkan tubuhnya mengambil kembali ponselnya, dan saat ini Golden Ye juga melepaskan genggamannya. "Halo, Claire. Aku sudah di depan pintu masuk perusahaan kalian, kamu di mana? Bagaimana kondisimu? Maaf ya, tadi macet saat perjalanan kemari." Di dalam mobil yang hening, suara wanita tersebut terdengar dengan jelas. Mendengar bahwa itu seorang wanita, Golden Ye tidak menanggapinya lagi. "Aku tidak apa-apa, sekarang aku sudah dalam perjalanan ke rumah sakit." Setelah mengatakannya, Claire Sen perlahan menyeka keringat dingin di atas dahinya. Golden Ye mendengus, sudah sakit seperti ini masih mengatakan tidak apa-apa. "Benarkah? Kamu naik taksi? Nanti aku akan menjelaskannya padamu, telah membuatmu sia-sia datang, maaf. Kita ini memiliki hubungan apa, ada apa yang perlu disungkankan, kalau begitu nanti telepon aku lagi." Orang di dalam telepon tersebut baru tenang menutup telepon setelah memastikannya beberapa kali. Setelah Claire Sen menyimpan ponselnya, nafasnya menjadi tidak stabil dan berbaring ke belakang, dengan lemas bersandar pada tempat duduk, tanpa sadar tangannya memegang perutnya sendiri. Masih sangat sakit. Anak ini tidak akan bermasalah bukan? Kira-kira setelah 15 menit, mobil tiba di tempat parkir rumah sakit. "Tuan Muda Ye, asisten Sen, sudah sampai di rumah sakit." Wanita yang duduk di kursi belakang tidak bergerak. Golden Ye mengerutkan alisnya, "Cepat turun." Golden Ye tidak merespon, Arthur Xiao menoleh dan meliriknya, kemudian dengan berhati-hati berkata, "Tuan Muda Ye sepertinya pingsan." "Apa?" Golden Ye terkejut, wanita sialan ini, sebelumnya masih baik-baik saja, kenapa sekarang pingsan? Beberapa menit kemudian, Claire Sen sudah diangkat ke dalam rumah sakit, lalu masuk ke dalam unit gawat darurat. Arthur Xiao mendorong Golden Ye yang berada di atas kursi roda ke tempat tunggu unit gawat darurat, kemudian berkata, "Asisten Sen, seharusnya tidak akan apa-apa bukan?" Tidak ada orang yang menjawabnya. Arthur Xiao juga tidak merasa bosan, dan terus berbicara, "Aku tiba-tiba baru teringat, asisten Sen sejak tadi terus memegang perutnya, apakah ada masalah dengan anaknya?" "Benar juga, bukankah kemarin malam asisten Sen minum alkohol? Saat hamil sepertinya tidak boleh minum alkohol." Mendengar ucapan tersebut, Golden Ye mengerutkan alisnya. "Bukan sepertinya, tetapi memang tidak boleh. Tetapi kemarin malam asisten Sen minum banyak sekali." Berbicara sampai sini, Arthur Xiao baru menyadarinya dan menelan ludahnya, menatap Golden Ye yang berada di depannya. Alis Golden Ye terangkat, tubuhnya mengeluarkan aura dingin. "Apakah mulutmu sangat senggang?" Mendengarkan ucapan tersebut, Arthur Xiao menyadarinya dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu menggelengkan kepalanya dengan keras. Golden Ye menutup matanya, "Jika sudah selesai panggil aku." "Tuan Muda Ye, kita akan menunggu di sini. Tidak pulang." Urat di kepala Golden Ye berdetak, "Jadi kamu ingin membiarkan dokter tidak menemukan siapa-siapa saat keluar?" Setelah berpikir, Arthur Xiao mengangguk, "Benar juga, kalau begitu lebih baik kita menunggu di sini." Waktu berjalan, pintu unit gawat darurat akhirnya terbuka, dokter berjalan keluar dan menurunkan masker, "Siapa keluarga pasien?" Arthur Xiao langsung berdiri, kemudian langsung menunjuk Golden Ye. Dokter tersebut menatap Golden Ye dengan tatapan yang tidak bersahabat, "Kamu ini suaminya bukan? Bagaimana kamu ini menjadi seorang suami? Kandungan tidak stabil seperti itu, dan juga kadar alkohol berlebihan, apakah kalian sudah tidak menginginkan anak ini?" Golden Ye mengerutkan alisnya, "Apa hubungannya dengan dia? Dan juga perutnya sudah sakit begitu lama,
Kenapa baru diantar ke rumah sakit sekarang? Bersambung.